Haleluya. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang melihat kuasa Tuhan ini luar biasa. Saya nggak bisa stop memikirkan apa yang baru disaksikan Lili. Anak keduanya tadi malam dibawa ke surga. Lili nggak pernah menceritakan surga itu kayak gimana. Tetapi dia ceritakan, Lili, you wanna share? Dia ceritakan, Mami, di surga itu jalanannya seperti emas. Mami, orang-orang di surga itu pakaian pesta, bersuka cita. Anak umur berapa? Joy, 5 tahun. Tahu surga, saudara. Dan saya percaya ini bukan hanya sebagai satu kesaksian, tapi Tuhan akan melawat anak-anak kita lebih lagi. Amin, saudara. Tuhan akan membawa anak-anak kita itu akan mengalami Tuhan. Karena kebangunan rohani yang kita tetapkan bulan ini dan bulan depan bukan hanya orang tua, anak muda, tapi anak-anak akan mengalami kebangunan rohani. Dan saya percaya anak-anak kalian, Devin and kok lupa, Desi, oh iya, waduh, anak-anak pasti akan ngalamin Tuhan. Karena ini adalah apa yang Tuhan akan lakukan. Nah, saudara, waktu saya menyembah Tuhan, saya dikasih lihat, saudara. Saya sendiri bingung belakangan kali ini saya sering dapat something, lihat aja begitu, saudara. Dan waktu saya melihat firework. Tapi instead dari fireworknya fireworknya kan begini ya, syar gitu. Siapa di sini dulu yang suka main kembang api? Kembang api, Jadi saya bertanya, apa maksudnya Tuhan mengenai firecracker ini, firework, kembang api? Saudara, apa yang ditetapkan di gereja ini mengenai kebangunan rohani, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Tuhan mengenai kebangunan rohani, ini adalah saatnya di mana Roh Kudus akan mencurahkan api seperti firework. Nah, saudara, api ini akan terus. Walaupun saudara waktu terima api itu enggak terbakar, tapi saudara kalau saudara terus menerima api ini, saudara akan mengalami kebangunan rohani. Saudara akan terbakar dan saudara akan tetap senantiasa bersemangat melayani Tuhan. Jadi waktu saya merenungkan lagi mengenai ini, saudara, Tuhan ini mengingatkan saya di buku Ibrani 10 ayat 25. Di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ayo. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, kalau saudara ingin supaya api saudara cepat menyala, saudara harus senantiasa berkumpul dengan orang-orang percaya. Amin. Saya senang berkumpul dengan orang-orang yang semangat, orang-orang yang mempunyai jiwa melayani Tuhan, istilahnya setengah mati gitu, berani gitu, fighting spirit bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya pada saat kita semua bersatu, berkumpul sebagai orang percaya, api itu akan menyebar. Ingat nubuatan untuk orang Indonesia, saudara ditempatkan di tempat ini supaya saudara membawa api kebangunan rohani. Nah, api ini lagi dicurahkan di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara tidak grab that api, saudara nggak akan nyala. Tuhan sudah buka
api Roh Kudus. Sudah buka apinya seperti firecracker. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saya percaya kalau di dalam setiap pertemuan kuasa Tuhan dinyatakan. Karena Tuhan ini hatinya mengasihi umatnya. Hatinya selalu mau umatnya mengalami terobosan, mengalami kesembuhan, mengalami zaman. Ini hatinya Tuhan, karena dia sayang sama kita. Tuhan itu sayang sama kita. Jadi setiap minggu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang ingin Engkau lakukan kepada umat-Mu, apa yang ingin Engkau adakan kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Nah saudara, waktu saya berdoa saudara, saya mendapatkan gini, tiba-tiba itu tenggorokan saya kayaknya tadi pagi itu nggak enak gitu. Nggak enak tenggorokan saya. Waktu saya berdoa, ini hilang nih saudara, waktu saya ngomong hilang tenggorokan, perasaan tenggorokan. Saya berdoa, ternyata Tuhan, Roh Kudus mengatakan, ada beberapa di antara kita, baik yang di sini maupun yang di rumah, mengalami radang tenggorokan. Baik itu serak, gatal, sakit, atau infeksi, ada beberapa dari orang. Dan satu lagi saya merasakan ada dari beberapa saudara yang mengalami vertigo, dizziness, melayang-melayang gitu kayak orang mabok gitu. Pusing gitu. Nah, saudara, dan saya mau tetap mengatakan demikian karena apa? Saya melihat healing anointing ini semakin kencang saudara. Kalau saudara dengar nubuatannya pertama-tama yang dinubuatkan Pastor Paul, Pastor Him, bahkan John menandari di sini. Semua diurapi bahwa ada urapan kesembuhan. Amin saudara. Dan saya melihat kesembuhan yang paling sering terjadi ini adalah di muscle, urat, sama tulang. Nah Bayu kemarin baru kasih kesaksian kepada saya, waktu dia jatuh tulangnya begini ya Bayu. Setelah didoakan tulangnya begini ya Bayu. Dia lupa, X-ray-nya dia lupa di foto. Minta sama dokter, waktu dia ke dokter lagi jatuh, di X-ray tulangnya begini. Setelah Jumat kita doakan ya, semua di Kersa kita doakan, tulangnya begini ya Bayu. Rata kembali. Dokter bilang berapa lama Bayu? Minimal 3 minggu. 5-3 minggu, kamu kesembuhannya berapa? Besokannya lepas. Besokannya sembuh. Haleluya. Nah saudara, bagi saudara yang apa yang saya bagikan mulai pegang bagiannya yang mana sakit, saudara kita berdoa saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena inilah hatimu ingin menyembuhkan anak-anakmu. Karena engkau tidak mau anak-anakmu mengalami sakit penyakit. Engkau bahkan perbuatanmu di kayu salib, engkau katakan dengan bilur-bilur Yesus Kristus kami telah disembuhkan. Tuhan, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang mempunyai tenggorokan, masalah di tenggorokan, bagi mereka yang vertigo atau pusing, atau punya muscle pain, urat, sakit di urat, di tulang, bahkan penyakit-penyakit apapun. Karena kami tahu Tuhan tidak sekedar menamakan dirinya Jehovah Rafa, tapi dia juga melakukan kesembuhan sampai saat ini. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami deklarasikan sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa, katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Haleluya, Roh Kudus kau bekerja saat ini, kau jamah setiap daripada umatmu, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Biar hari ini Tuhan, firman Tuhan membawa umatmu untuk mengalami kebangunan rohani. Haleluya, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Saya lupa.
Haleluya. Kita punya tema apa saudara? Expectation. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu nih, mengenai semua kalian nih. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ingat, kecelakaan itu bukan dari Tuhan. Amin. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. For I know the plan I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and future. Kenapa saya taruh lagi? Supaya saudara ingat. Dan ini menjadi pegangan setiap daripada saudara dalam hidup saudara, bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Amin. Nah saudara, kalau saudara tahu, kita memasuki tahun 2021, Pastor Paul mulai membawa kita dengan tema-tema khotbah yang dibawakan bulan lalu, bulan Maret kita fokuskan di dalam doa, dan bulan 4 dan bulan 5 ini kita akan fokuskan tema daripada khotbah kita mengenai revival, mengenai kebangunan rohani, mengenai awakening. Dan saya percaya Tuhan ini sedang melakukannya. Tuhan ini sedang bekerja, enggak hanya di Walnut aja saudara, tapi saya juga merasakan di San Bernardino pun, gereja kita di San Bernardino pun sekarang ini mengalami suatu suasana di mana saya melihat atmosfer hadirat Tuhan itu kencang sekali. Kenapa saya tahu? Karena minggu lalu baru dari sana. Nah saudara, saya melihat jemaat di sana saudara mulai semangat dan melihat ada suasana atmosfer yang berbeda. Kenapa? Karena hadirat Tuhan saudara. Nah saudara, dalam mempersiapkan kebangunan rohani, apa sih rahasia supaya kita tetap mengalami kebangunan rohani dan tetap terus jiwa kita atau roh kita itu bersemangat terus. Rahasianya apa sih? Nah waktu saya merenungkan dan saya ingin tahu apa sih yang rahasia yang Tuhan ini mau berikan kepada kita semua sebagai umat Tuhan. Supaya kita tidak hanya dalam bulan 4, bulan 5 mengalami kebangunan rohani, bulan 6-nya mengalami kematian rohani. Jadi hype gitu, emosi aja gitu. Tapi saya mau semua daripada kita itu mengalami terus sampai akhir daripada hidup kita. Amin saudara. Nah saya percaya ini adalah rahasia yang simple, katakan simple, yang sederhana, yang saudara akan bisa bawa pulang dan saudara akan terus praktekkan dan saudara akan bisa mengalami terobosan. Rahasianya simple saudara, yaitu menjalankan kehendak Tuhan. Menjalankan kehendak Tuhan, katakan ke sebelah kiri kanan. Menjalankan kehendak Tuhan. Nah saudara, menjalankan kehendak Tuhan, kita bisa menjalankan kehendak Tuhan untuk secara corporate, secara kebersamaan, secara gereja. Tetapi juga menjalankan kehendak Tuhan secara pribadi yang membawa kita untuk supaya kita terus bersemangat. Amin saudara. Nah waktu saya mendapat satu secret ini, saya mulai pelajarin apa sih rahasianya nih. Di mana firman-Nya? Karena kalau kita dapat pewahyuan, kita harus di backup dengan firman. Amin saudara. Kita harus di support sama firman Tuhan. Nah saya dapat buku firman Tuhan ini di buku 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18. Ini mungkin firman yang sudah nggak asing lagi bagi saudara, betul kan? Ini firman yang semua sudah tahu pasti. Ya, dan saya sendiri waktu mendapat firman ini, saya mau, Tuhan, saya percaya umat Tuhan semua tahu ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ini kehendak Allah dalam Kristus, dalam kamu. Nah, waktu saya melihat, ini kehendak Allah. Wah, berarti Allah, Tuhan kita mau kita selalu rejoice, pray continually, give thanks in all circumstances. Kalau baca gampang saudara.
Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. Kalau baca gampang, coba kalau kamu mengalami. Bisa enggak, saudara, rejoice always. Always itu enggak ada pengecualian loh, saudara. All the time. Continually enggak pernah berhenti berdoa. Mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala circumstance, dalam segala keadaan. Can you do that? Ternyata di dalam kata bersukacita itu, saudara, banyak firman. Saya akan bahas ini, saudara. Ternyata di situ banyak firman yang Tuhan mau kita bersukacita. Di Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sebab sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ternyata kata bersukacita itu banyak di Bible, di Alkitab, saudara. Kenapa sih mesti bersukacita? Kenapa sih? Apa rahasia di balik bersukacita? Nah, saudara, ya ini. Bersukacitalah senantiasa. Saya mau tahu Tuhan. Ini hebatnya firman Tuhan, saudara ya. Saya mau tahu, dari firman ini saya mau tahu apa sih rahasia bersukacita senantiasa. Kenapa Tuhan mau kita senantiasa bersukacita? Kenapa? Kan Tuhan tahu bahwa ke dalam dunia ini, kita hidup di dunia ini, kita banyak mengalami masalah. Apakah kita nggak boleh ngegerutu? Apakah kita nggak boleh komplain? Apakah kita nggak boleh ngomong sesuatu yang muram? Oh, ternyata Tuhan bawa saya, yang membuat saya berpikir, wah ini memang bahaya. Mari kita buka di buku Kejadian, saudara nggak usah buka karena saya juga tulis di sini. Kejadian 4 ayat 3 sampai 8. Setelah beberapa waktu lamanya maka Cain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Key pointnya di sini. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya, kata Kain kepada Habel, adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah saudara, apa sih hubungannya bersukacita dengan firman ini? Saudara, kita bicara setelah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan, buah baik dan jahat. Nah saudara, waktu mereka makan, setelah itu mereka dikeluarkan dari Taman Eden, dan mereka akhirnya mempunyai anak Kain dan Habel. Nah saudara, mereka berdua nggak ada yang mengajari persembahan, tapi mereka memang hatinya sudah the natural of God ya, naturalnya dari Tuhan. Memberi itu udah menjadi natural. Saudara, baik Kristen maupun gak Kristen itu natural memberi. Karena memang kita diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. Natural, karakter daripada Tuhan. Makanya Cain and Abel. Nah, attitude kita memberi itu yang bisa membedakan. Cain memberi sembarang memberi kepada Tuhan.
Habel memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tidak menghardik pemberiannya, tapi Tuhan melihat attitude-nya. Makanya Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Artinya dia nggak bersuka cita. Nah, kalau mukanya muram dan mukanya panas dan muram, dosa mengintip di depan pintu. Nah, saudara, dan menggoda engkau, dosa. Nah, kalau kita mempunyai sikap nggak bersuka cita, dosa mengintip di depan pintu Anda dan menggoda Anda. Tuhan bilang, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Padahal Tuhan sudah memberikan Kain signal untuk kembali menguasainya. Tetapi Kain tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya apa endapnya? Dia membunuh. Nah, saudara, ini adalah satu buah yang dihasilkan dari makan buah baik, pengetahuan baik dan buruk. Jadi di dalam kita sebagai manusia baik Kristen maupun tidak Kristen, kita selalu ada Kain and Habel di dalam kita. Kain dan Habel ini selalu berperang. Habel selalu mau membawa kita berbuat baik. Kain selalu membawa kita untuk berbuat tidak baik. Ini adalah dosa asal dari manusia, yaitu Kain dan Habel. Nah, saudara, makanya kita semua itu pasti ada Kain dan Habel. Tetapi bedanya ya, orang Kristen itu sama bukan orang Kristen. Orang Kristen itu Tuhan kasih Roh Kudus. Roh Kudus itu diam bersama-sama dengan kita. Jadi waktu Kain mau menggoda, dosa mengintip kita, di sini sudah mengingatkan pekerjaan Roh Kudus di buku Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, Dia akan mengajar kamu dalam segala hal dan Dia akan mengingatkan kamu apa yang telah diajarkan. Nah, kalau saat ini saya mengajarkan bersukacita, kalau Anda murung, Roh Kudus akan mengingatkan saudara, bersukacitalah senantiasa. Cepat-cepat jangan tergoda oleh murungnya saudara. Karena kalau saudara sampai tergoda, dosa masuk. Kalau dosa masuk, Anda merasa tertuduh. Padahal Roh Kudus, kalau Roh Kudus yang berkarya, saudara merasa sadar, oh saya nggak boleh lakukan ini, saya kembali kepada Tuhan. Kalau dosa masuk, Anda tertuduh, Anda menjauh dari Tuhan. Nah, saudara, setelah Anda menjauh dari Tuhan, Anda susah untuk balik kepada Tuhan. Tetapi Roh Kudus tetap mengingatkan kepada saudara untuk kembali kepada Tuhan. Itu bedanya antara orang Kristen dengan bukan orang Kristen. Roh Kudus akan berkarya. Nah, saudara, ini terjadi juga pada Rasul Paulus. Rasul Paulus di sini mengatakan demikian. Sebab apa yang aku perbuat di Roma 7 ayat. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Paulus sendiri, Rasul Paulus ini rasul. Dia bisa mengatakan hal yang demikian. Dia tahu bahwa Kain and Habel ini selalu bercongcong di dalam kehidupan kita. Tetapi dia itu tidak ada di dalam kita, tapi dia ada di luar ini, saudara, yang selalu mau mengingatkan kita untuk berbuat yang tidak baik. Nah, waktu kita mulai mendengar dan melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginin, kadang-kadang mulut kita keluar komplain. Kadang-kadang mulut kita keluar mulai yang tidak baik. Saudara, waktu sesuatu keluar yang negatif dalam diri saudara, dosa mengintip kepada saudara.
Dia nggak masuk dulu, saudara. Dia menggoda. Oh, Pastor Tom nggak salamin saya. Nggak sayang sama saya. Nggak perhatiin saya. Lama-lama udah, Pastor Tom mah perhatiinnya orang-orang yang dia deket. Pastor Tom mah perhatiinnya cuma istrinya aja. Hati-hati saudara. Waktu saudara melontarkan satu kata, dosa mengintip. Makanya Tuhan mau kita bersukacita senantiasa. Perkataan di buku Amsal, mati dan hidup ada di dalam perkataan saudara. Aduh, Sabtu depan gereja ada cleaning. Kenapa sih gereja nggak hire aja? Perkataan, believe me, satu kata yang keluar negatif akan bertumbuh terus. Mulai nanti, gereja nanti cuma maunya duit. Nanti ngomongnya duit. Nanti banyak saudara. Kenapa? Dosa mengintip kepada saudara. Kamu pikir dosa itu diam-diam aja? Enggak, dia mau mencuri, membunuh, dan membinasakan apa yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Hati-hati saudara. Makanya saya bersukacita senantiasa. Gampang bacanya. Jalaninnya bisa enggak? Jaga hati. Saya berusaha nih, saya sendiri lagi berusaha saudara. Kadang-kadang saya kalau lagi bawa mobil, di depan ada mobil yang pelan sekali, udah artinya, aduh, Tuhan bersukacita senantiasa. Karena dapat firman ini jadi diingatin Tuhan, bersukacita senantiasa. Dengar orang ngomong ini, ngomong apa, saya berusaha ketawa, amin, puji Tuhan. Bersukacita. Di buku Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Wah, ada yang aminin berarti setuju. Saudara, kalau kita ngalamin trials, pencobaan, waduh, gimana nih kerjaan di layoff apa nggak dapat fully salary apa segala macam. Bisa nggak kita mempunyai pure joy? Katanya percaya kepada Tuhan. Katanya tahu bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kami melalui kekayaan dan kemuliaan. Waktu di layoff udah ngomel-ngomel. Waktu dipotong gajinya langsung, wah begini. Bisa enggak you have pure joy? Waktu perkataan yang negatif keluar, dosa sudah mengintip di pintu Anda. Ternyata ini loh secretnya menjalankan perintah Tuhan itu enggak gampang saudara. Ini aja udah susah. Tapi saya akan bawa kepada saudara supaya saudara bisa mengalami breakthrough. Yang kedua ini bicara mengenai tetaplah berdoa, pray continually. Nah saudara, melalui pray continually ini saya mau tahu bagaimana sih kita, kalau dalam bahasa Inggrisnya continually, dalam bahasa translation yang lainnya, terjemahan yang lainnya dikatakan without ceasing. Berarti kita nggak pernah berhenti 24 hours 7 dalam posisi kita itu untuk berdoa. Jadi saya pikir, gimana caranya? Kalau kamu tidur, kamu bisa berdoa nggak? Hah? Nggak bisa kan? Kalau kamu lagi kerja kan nggak bisa berdoa. That's all susah untuk dilakukan. Jadi saya pelajarin lagi mengenai arti doa. Apa sih sebenarnya doa? Tuhan mengajarkan saya dari bangsa Israel. Nih saudara, saya pusat tempat bangsa Israel berdosa.
pusat tempat bangsa Israel berdoa itu disebut tabernakel. Tabernakel juga artinya tenda pertemuan. Dalam bahasa Ibrani adalah miskan. Miskan yang akar kata tersebut adalah syakan, artinya tinggal. Jadi miskan itu artinya tempat tinggal. Jadi tempat kediaman Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel pergi ke tempel, ke bait Allah, berarti bangsa Israel pergi ke tempat di mana Tuhan tinggal. Miskan adalah tabernakel di mana Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya. Doa itu selalu berkaitan dengan tempat tinggal, tempat Tuhan, tempat kediaman Tuhan, hadirat Tuhan. Nah saudara, jadi bangsa Israel itu kalau saudara baca di buku Perjanjian Lama selalu mengatakan pergi berdoa. Di buku Yeremia 29 ayat 12, maka pergilah berdoa, artinya pergi ke bait suci. Nah, waktu bangsa Israel pergi ke bait suci membawa persembahan itu saudara kepada Tuhan, tapi bangsa Israel itu tidak qualified untuk masuk ke dalam ruangan kudus Tuhan. Hanya dia membawakan persembahan dan memberikan kepada imam. Imam aja juga nggak bisa masuk ke dalam ruangan maha kudus Tuhan. Karena yang hanya boleh masuk adalah imam besar. Jadi bangsa Israel itu cuman merasakan foretaste hadirat Tuhan di outer court, di perkarangan luar. Hadirat Tuhan itu adanya di ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Jadi bangsa Israel itu nggak pernah merasakan real experience, ya, merasakan hadirat Tuhan itu secara nyata. Nah, waktu Musa keluar dari hadirat Tuhan dengan kemuliaannya Tuhan, bangsa Israel nggak tahan. Jauhkah? Jangan engkau dekat, aku bisa mati. Nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Nah, saudara, keberuntungan kita sekarang ini adalah salib. Apa yang dilakukan di salib yang membelah tirai antara ruangan kudus dan maha kudus, yang darahnya memberikan kita akses untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Jadi saudara, konsep pikir kita harus berubah. Waktu kita berdoa, kita itu ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita Pastor Paul mengatakan gini, ini benar-benar yang saya selalu kutip. Kalau kita berdoa hanya sekedar berdoa, kalian cuma menjalankan keagamaan. If we pray only for the sake of prayer, you only do religious thing. Jonathan, you should understand this. But Christians who pray, waiting for the instruction of God. Hearing what God say. Orang Kristen kalau berdoa menunggu apa yang Tuhan instruksikan, menunggu apa yang Tuhan katakan, and then waktu kita katakan, makanya kuasanya lebih besar. Nah, saudara, kenapa orang-orang gak suka berdoa? Karena mindsetnya religious. Seperti orang-orang agama lain. Pola pikirnya itu hanya keagamaan. Aduh, kumpulan doa lagi. Yang sangat disayangkan sekali ini ya saudara. Setiap grup doa itu paling minim yang datang. Grup. Kalau saudara tahu, kalau saudara berdoa bahwa saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Setiap perkataan saudara itu kuasanya besar. Pasti saudara senang berdoa. Saya suka senang berdoa. Saya senang karena saya tahu kalau saya berdoa, saya berada di dalam hadirat Tuhan. Dan saya menunggu instruksi daripada Tuhan. Saya menunggu apa yang Tuhan mau katakan. Saya menunggu apa yang Tuhan kehendaki yang mau terjadi. Apa yang saya mau doakan.
Dan saudara, kalau saudara melihat kuasa Tuhan dinyatakan melalui doa saudara, saudara menjadi semangat. Saudara, kebangunan rohani, buah kebangunan rohani adalah perkumpulan doa akan dipenuhi dengan orang-orang percaya. Konsep doa. Nah, waktu apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib memberikan akses kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Tetapi Tuhan nggak hanya stop di situ saja, Tuhan menjadikan tubuh saudara baitnya. Wah, saya feel urapan Tuhan luar biasa. Saudara, nggak hanya apa yang dilakukan kayu salib supaya saudara bisa masuk di dalam hadirat Tuhan, tetapi Tuhan tidak tinggal hanya di itu. Tuhan jadikan tubuh saudara menjadi bait kudus, Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 11 mengatakan, atau tidak tahukah kamu, katanya nggak enak sekali, atau tidak tahukah kamu, sepertinya kita nggak tahu, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu sendiri. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own. Yohanes 14:16, dia akan tinggal bersama-sama dengan saudara selama-lamanya. Jadi nggak ada excuse bagi saudara kalau saudara bukan pembawa hadirat Tuhan. Kuasa daripada Tuhan itu yang diam bersama-sama dengan saudara itu ada bersama-sama dengan saudara. Dan kemana saudara berada, di mana saudara berada, kapan saja saudara berada, hadirat Tuhan bersama-sama dengan saudara. Kalau pola pikir kita ini nggak bisa dirubah, kita sepertinya orang Kristen yang hidup hanya menjalankan keagamaan. Kalian ini, saudara semua ini adalah powerful. Powerful. Dahsyat. Bukan karena saudara, tapi Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Yesus dapat membangkitkan Lazarus karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam Yesus Kristus. Yesus dapat menyembuhkan segala setiap penyakit karena ada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam Tuhan Yesus. Percaya nggak kalau saudara ini berkuasa? Percaya nggak kalau saudara ini besar kuasanya, perkataan saudara? Percaya nggak? Percaya nggak? Lihat nih saudara. Doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar yang tinggal dalam hadirat Tuhan sangat besar kuasanya. The prayer of the righteous person is powerful and effective. A righteous person who dwells in the presence of God is powerful and effective. My goodness. Saudara ini powerful. Jangan ditipu iblis, jangan dibohongin iblis, jangan tertipu oleh iblis kalau saudara ini tidak powerful. Powerful saudara, karena Roh Kudus. Saya belakangan terakhir ini dengerin khotbah mengenai apa? Mengenai Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus itu dari buku Kejadian sampai buku Wahyu ada, saudara. Roh Kudus ini bukan hanya sekedar roh yang saudara pikir, oh Roh Kudus datang. Woi, Roh Kudus ini kuasanya besar, saudara. Saudara akan punya akses untuk dipenuhi Roh Kudus. Saudara punya akses dengan kuasa Roh Kudus. Saudara bisa katakan dan kuasa Roh Kudus akan nyatakan itu terjadi dalam hidup saudara. Dan apa yang saudara melayani orang lain akan mengalami terobosan dalam hidupnya. Saudara adalah pembawa hadirat Tuhan. Karena saudara sudah dipilih Tuhan Yesus. Saudara diberikan Roh Kudus yang
tinggal dalam damai. Jadi saudara nggak perlu pergi lagi ke tempo. Saudara bawa kemana saudara pergi. Saudara ke gereja, saudara bawa hadirat Tuhan. Atmosfer berubah. Saudara berdoa langsung, Tuhan punya atmosfer nyata. Tapi kenapa saudara datang telat ke gereja? Ya? Hari Minggu pagi traffic jam 7. No excuse. Berapa banyak saudara respect, honor, hormat akan hadirat Tuhan yang saudara bawa. Roh Kudus itu kuasa Tuhan, saudara. Tetapi Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kita. Nah, kelebihannya saudara ya, dari 3 itu yang paling penting itu di tengah. Kalau saudara belum mengerti yang di tengah itu prayer continually, bahwa saudara itu berada dalam hadirat Tuhan 24 jam, 7 days a week. Itu selalu. Mungkin saudara nggak merasakan manifestasinya, tetapi hadirat Tuhan bersama-sama dengan saudara. Kalau saudara berintimasi dengan Roh Kudus, saudara akan bisa merasakan kuasanya. Di tengah-tengah kekacauan, saudara bisa merasakan damai. Di tengah-tengah chaos, saudara bisa merasakan ada satu aliran yang memberikan saudara ketenangan. Saudara, kuncinya di sini, untuk bersenantiasa itu, saudara harus tahu berada di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Di kananmu ada nikmat senantiasa. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasure forevermore. My goodness, ternyata di dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita yang melimpah-limpah. Makanya kalau saudara merasakan, mengalami encounter dengan Tuhan di dalam hadiratnya, yang keluar bukannya komplain. Jadi kalau komplain yang keluar dari mulut saudara, berarti saudara nggak berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara mengindahkan hadirat Tuhan. Saudara izinkan Kain untuk menguasai saudara. Kain, tahu Kain, anaknya Adam. Jadi buah pengetahuan baik dan jahat itu dalam alam nyatanya itu Habel dan Kain. Habel yang baik, Kain yang jahat itu selalu ada. Kita harus tahu, dengar suara Roh Kudus. Kalau Kain gak bisa kuasain kamu. Tapi kalau kamu keluar kata-kata negatif, berarti kamu lebih dengar Kain. Kamu hidup di dunia lebih daripada di dalam Roh Kudus, hadirat Tuhan. Jadi waktu kamu berada dalam hadirat Tuhan, yang ada apa? Full of joy. Sukacita berlimpah-limpah. Waktu kita bersukacita berlimpah-limpah, yang keluar dari mulut kita pengucapan syukur, kata yang berikutnya. Benar kan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah saudara, waktu kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan yang kita berlimpah-limpah, yang keluar dari mulut kita, thank you Jesus. Thank you for your presence. Thank you for your kindness. Thank you for your power. Nanti saya akan bawakan satu lagu yang artinya luar biasa. He said, and I stand in all you. Saya berdiri
di mana hadirat Tuhan sampai nggak bisa ngomong. Karena hati yang penuh dengan kelimpahan joy. Oh my goodness, I feel the anointing. Mengucap syukur dalam segala hal. Ini nggak gampang, saudara. Efesus 5 ayat 20 mengatakan demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Ingat, mengucap syukur di senantiasa. At all times and for everything give thanks in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father. Jadi saudara ya, pengucapan syukur itu basically sangat gampang kita lakukan kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Saya udah mau habis ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Karena apa? Kamu berakar dalam Tuhan. Dan dibangun di atas Kristus sebagai batu karang. Kita bertambah kuat, teguh. Dan iman kita dalam iman yang diajarkan ini nih, 3 hal ini. Apa? Bersukacita senantiasa dalam mengucap syukur. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness. Saudara, dalam pengucapan syukur ini adalah karunia dari Tuhan. Benar saudara, kita bisa mengucapkan syukur dengan lapang, dengan luas, dengan bebas itu kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan. Menurut Robert Emmons, seorang psikolog, mengatakan pengucapan syukur merubah kehidupan kita, mengurangi stres, menambah jati diri kita, dan meningkatkan hubungan. Jadi ternyata saudara, untuk supaya kita mengalami personal kebangunan rohani secara pribadi, kita harus kan menjalankan kehendak Tuhan yang simple ini saudara. Tapi gak gampang dilakukan. Jadi yang paling pegang peranan penting itu yang kedua. Kenapa saya tanya prayer continuity ditaruh yang kedua ya? Saya tanya tuh kemarin semalam, saya mikir kenapa ditaruh yang kedua? Kenapa dia yang bersukacita dan bersyukur syukur bertiga? Tahu nggak saudara? Kalau sesuatu yang ditaruh di tengah-tengah itu pasti paling penting. Yang kedua itu pasti paling penting. Yang kesatu itu Tuhan mau tahu emosi saudara gimana. Karena kehidupan kita itu kalau kita nggak benar-benar mengerti Roh Kudus di dalam kita, kita lebih tergerak oleh emosi daripada pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga itu attitude. Bagaimana saudara menghadapi setiap masalah, attitude saudara meresponinya gimana? Nah, antara emosi sama attitude, ini semua bisa dijalankan dengan mudah kalau kita berdoa yang mengerti di dalam hadirat Tuhan. Jangan anggap enteng hadirat Tuhan. Kemarin, the whole day saya menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan di dalam hadirat. Karena hadirat Tuhanlah yang membuat kita punya spirit terus bertumbuh, terus maju, terus berapi-api, terus tidak gentar mengalami problem masalah. Karena yang keluar dari mulut kita, what come out of our mouth is give thanks unto the Lord. Pastor Dion mengatakan begini,
banyak orang dikatakan, wah kamu dipakai Tuhan luar biasa. Misalnya pemain musik, mainnya musik pada saat menyembah Tuhan luar biasa. Wah, gitarnya luar biasa sekali. Atau keyboard luar biasa. Terus, oh, kamu benar-benar main luar biasa. Oh, bukan, itu Tuhan Yesus. Terus waktu bilang Tuhan Yesus, dia bilang begini. Orang pendetanya bilang, oh kalau Tuhan Yesus yang main jauh lebih baik dari kamu. Kita harus belajar supaya meng-acknowledge talenta yang Tuhan berikan. Terima kasih, puji Tuhan. Kumpulin setiap orang-orang yang seperti orang kasih kembang kepada saudara. Kumpulin, di akhir dari minggu malam, saudara berikan kembang ini kepada Tuhan. Tuhan, inilah yang layak. Engkaulah yang layak menerima kembang ini. Ngerti ya, saudara? Itu yang keluar dari mulut orang yang di dalam hadirat Tuhan. Bukan komplain, bukan menghakimin. Apa yang didengar langsung digomongin. Dosa mengintip kepada saudara. Nah, saya kemarin mendengar satu kesaksian luar biasa, saudara. Ini seorang pendeta yang diurapi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, mau mengajarkan anaknya yang umur 4 tahun berdoa. Jadi diajarin mesti berdoa begini. Yang simple, Bapak kami mengucap syukur dan berdoa begini. Dan anaknya enggak berdoa sesuai papanya punya ngomong. Anaknya berdoanya begini. A, B, C, D, E, F, G. Jeffrey maju dong. A, B, C, D, E, F, G, H, R, K. Saya sendiri aja enggak ngerti. Mana anak-anak yang bisa? A, B, C, D, E, F, G, I, K, M, N, O, P, Q, R, S, U, V, W, X, Y, Z. Kalian sendiri ngerti kan? Jadi kalau dia berdoa, papanya berdoa semangat sekali, anaknya berdoa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S. Pokoknya doanya begitulah. 1 hari oke, 2 hari oke, 3 hari oke, 4 hari oke, 5 hari bapaknya bingung. Ini Anda tahu nggak berdoa? Akhirnya, nah kamu jangan berdoa begitu, kamu berdoa harus dengan kata-kata yang dimengerti. Anaknya bilang, blow my mind. Dad, saya berdoa, saya berikan Roh Kudus alphabetical ini. Supaya Roh Kudus mengarrange kata-kata yang harus didoakan Roh Kudus. Bapaknya bertobat. Seringkali kita berdoa, kita atur kata-kata kita. Anak kecil lebih tahu. Dia kasih kata-katanya A sampai Z. Suruh Roh Kudus yang arrange. Karena kita tidak tahu berdoa, tetapi Roh Kudus yang memberikan kita berdoa. Dia yang mendengar perintah dari Tuhan, dia yang berdoa. My goodness. Pastor Paul khotbah mengenai repentance, pertobatan bukan hanya saja pertobatan dalam dosa. Tetapi perkataan negatif yang keluar dari mulut saudara harus saudara bertobat. Tuhan mengatakan kamu harus menguasai. Jadi saudara harus menguasai diri saudara untuk jangan sampai keluar kata-kata itu. Supaya dosa nggak bisa entertain saudara. Saudara, saya sudah cukup bawain firman kepada saudara. Bersukacitalah senantiasa. Pray continually. Dan mengucap syukur dalam segala keadaan. The most important thing, yang paling penting,
Pray continually. Itu yang bisa menahan emosi saudara. Itu yang membuat apa yang keluar dari mulut saudara adalah pengucapan syukur. Maka emosi itu ditaruh yang pertama, bersukacita senantiasa. Karena apa? Hidup kita selalu diliputi dengan emosi perasaan. Kalau udah gak suka sama orang aja perasaannya gak suka aja gitu. Itu emosi. Tapi waktu saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, dari gak suka, diingetin Roh Kudus, kasihilah musuhmu. Jadi yang keluar bukannya mukanya muram bersukacita, oh aku harus mengasihi musuh. Yang keluar pengucapan syukur, karena saudara berada dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita mau menyembah Tuhan. Ini lagu memang benar-benar menjamah saya. Lagu kita itu, saya diingatkan seperti Yohanes waktu dibawa ke surga. Begitu ngelihat anak domba dengan kemuliaannya, dia langsung dan jatuh, tengkurap jatuh, melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdiri, kita berada di dalam hadirat Tuhan. Tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena saudara adalah pembawa hadirat Tuhan. Izinkan Roh Kudus saat ini memenuhi saudara, menjamah saudara. Saudara, berapa banyak saudara yang suka makan popcorn? Kalau yang instant popcorn saudara masukin di microwave dan put 3,5 menit, nyalakan, karena saya suka makan popcorn, saudara. Saya dapat visi itu, saudara. Saya dapat penglihatan itu. Saudara, waktu saudara yield, menyerah kepada Roh Kudus, ada ledakan seperti popcorn. Tak, tak. Saudara mekar. Saudara, saatnya saudara berserah kepada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan dan saya percaya impartasi terjadi, urapan terjadi, Roh Kudus sudah berikan kepada setiap daripada jemaat-Mu. Dan saat ini jemaat-Mu tahu bahwa mereka adalah pembawa hadirat Tuhan. Pembawa hadirat Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus diam bersama-sama dengan setiap daripada umat-Mu, termasuk saya. Dan karena itu kami percaya setiap langkah perkataan kami besar kuasanya. Karena kami mendengar daripada Tuhan. Kau berkati setiap daripada umat-Mu biar pulang dengan penuh sukacita. Karena mereka berada di dalam hadirat Tuhan. Setiap perkataan yang keluar memujikan nama Tuhan. Mengucap syukur atas segala hal. Di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya katakan amin.